amma ba'du. Yang saya hormati segenap keluarga besar Majelis Wakil Cabang Kecamatan Gebang, Ketua Tanfidiyah, Rois Syuriah, yang sangat saya hormati dan saya sangat sayang ini, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, para ketua Banok dan seluruh sahabat-sahabat pelatihan kader dakwah LDNU Angkatan yang saya banggakan dan yang saya hormati. Melanjut dari materi yang sebelumnya, beberapa materi telah disampaikan yang intinya memang ada kaitan tentang materi dakwah dan ada ajakan memang bahwa dakwah itu harus diajak dengan cara yang baik. Nah, ini agak sedikit menyimpang. Materi yang saya sampaikan ini berkaitan dengan radikalisme, deradikalisasi. Kalau berbicara radikalisme, saya yakin, seyakin-yakinnya kita selaku kader Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, ini tidak mungkin untuk berpotensi yang namanya radikal. Saya yakin itu. Kita nggak mungkin radikalisme kemudian ada materi deradikalisasi. Saya membayangkan radikalisme ini pesertanya memang orang yang terpapar radikal, dan membayangkan pesertanya ini muka-mukanya serius semua, berjenggot kemudian apa. Tapi melihat dari peserta yang sekarang hadir ini, kita bisa menertawakan bersama-sama apa yang perlu kita deradikalisasi. Kayaknya nggak ada gitu. Tetapi yang ini materi yang ada hubungan bagian daripada dakwah, bahwa dakwah itu yang diharapkan adalah nilai-nilai utuh dari awal akar nilai ajaran agama sampai kemudian buah, dan buah itu nanti akan diberikan, akan disebarkan, dikonsumsi oleh masyarakat. Andaikan nanti pemahaman Islam dari akar sampai kemudian sedikit masalah, baik dari bibit tanaman atau mungkin akarnya, maka dipastikan buah yang akan dimakan oleh masyarakat ini juga akan memberikan manfaat yang tidak baik. Itu buah itu kan harusnya memberikan kesehatan dan kemanfaatan, kira-kira seperti itu. Jadi memang ada hubungannya bahwa dakwah itu identik dengan agama, dan kita bersepakat bahwa agama itu riskan dan rentan sekali dengan pemahaman, karena banyaknya nilai-nilai agama, terutama agama Islam, ini terjadi penyalahpahaman dari agama yang dianutnya. Ini saya melihat dari peserta ini, dulu ada yang sudah ikut ini dari Gebang ini. Ini satu, ini luar biasa, Masya Allah. Berarti ini ikut yang kedua kalinya ini. Hebat sekali nih. Perlu dikasih hadiah nanti ya. Ya, jeruk satu lah. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat semua, bahwa Islam itu agama yang suci, agama yang dengan hadirnya ini menghilangkan ajaran-ajaran yang tidak baik, keras, kemudian menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Berarti bisa disimpulkan, siapa yang menurut agama Islam kemudian dia kok menyalahkan orang lain, kemudian mencela orang lain, ini dipastikan ada yang salah. Ini dipastikan ada yang salah. Maka barometer dalam beragama ini yang paling umum kita dengar adalah fanduru amman ta'khudhu dinakum, lihatlah dari siapa orang tersebut itu belajar agama. Karena kalau runtutan belajar agamanya benar, maka insya Allah tidak mungkin dia itu akan memiliki pribadi yang tidak baik. Jadi secara umum bahwa untuk memahami agama Islam, tadi dasarnya adalah lihatlah kepada siapa orang tersebut belajar agama. Kemudian berikutnya,
Sebelum masuk ke tema, ini izinkan menyampaikan prolog terlebih dahulu lah, mukadimah, bahwa Islam itu diturunkan dan dibawa oleh Nabi akhir zaman yang memang misi kerasulan Nabi itu menyempurnakan daripada nilai dan ajaran para rasul dan para nabi sebelumnya. Maka ada bahasa dalam kitab, kalau nggak salah, Al-Minal wal Nihal, bahwa awal Nabi Adam ini belum menyampaikan ajaran, belum, tetapi lagi menurunkan generasi berikutnya. Ajaran itu mulai diterapkan oleh turunan berikutnya Nabi Ibrahim. Ini mulai, makanya ada prosesi penyembelihan kepada anaknya. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Adam belum ada. Setelah Nabi Ibrahim kemudian turun kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh kemudian dibawa Nabi Musa. Setelah Musa kemudian terakhir adalah Nabi Muhammad. Lah, misi kerasulan yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah al-jam'u bainahum, mengumpulkan di antara ajaran dan nilai yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Apa artinya? Secara keseluruhan, ajaran yang dibawa oleh Muhammad dengan tadi al-jam'u bainahum, mengumpulkan semuanya ini, maka dipastikan dibantu dengan nilai rahmah lil alamin. Titik, nggak pakai koma. Rahman alamin. Makanya ajarannya seperti apa? Sifatnya luas, kemudian cakupannya bukan hanya melihat suku, budaya, tapi semuanya, berlaku semuanya. Jadi kira-kira mohon diingat, kerasulan dan nilai yang diajarkan oleh Muhammad adalah al-jam'u bainahum, mengumpulkan di antara ajaran dari awal Nabi Ibrahim kemudian turun Nabi Muhammad. Nah, akan dipastikan kalau ada bahasa al-jam'u bainahum, dibingkai, dihias, apa namanya, dikemas dengan rahmat. Makanya benar, bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka siapapun yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Muhammad itu harus memiliki nilai rahmah, dan nilai rahmah itu menghilangkan sedikit pun daripada sifat radikalisme, jauh radikal. Sifat-sifat jelek yang ada dalam itu juga nggak ada harusnya. Kalaupun kita berada di aku dan Muhammad, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kemudian isfa'lana, itu kira-kira isfa'lananya sudah panas belum dengan kapasitas pribadi? Sifat jeleknya sudah hilang, sifat-sifat yang tercela sudah hilang. Kita sifat sebelum, kalau sudah pantas, kayak udah pantas, isfa'lana gitu. Kalau isfa'lana masih bengkerengan dengan tetangga, dengan teman, ada dendam, ini kayak kita harus introspeksi lagi. Ya seperti itu. Karena memang kalau berbicara rahmah, dalam dirinya saja tidak ada nilai jelek, maka dipastikan kepada orang lain apalagi. Makanya kan ajarannya kalau sudah bicara agama, melihat teman itu, kalau kita menyakiti, bayangkan kita sakit dan seterusnya. Nah kemudian sahabat semua, turunnya agama yang dibawa Nabi Muhammad itu di tengah-tengah penyimpangan terjadi besar-besaran, di mana Islam itu diturunkan dan wahyu itu dibawa oleh Muhammad, yaitu di wilayah Arab. Arab itu tinggalan para nabi para rasul dengan nilai-nilai keislaman, disebut dengan nilai Hanafiyah. Ini kita harus sedikit mulai menyentuh bahwa agama kita Islam sebelum adanya Nabi Muhammad itu juga disebutkan dengan agama Hanafiyah, agama toleransi. Tetapi karena masa kosongan Nabi yang cukup panjang, maka kemudian terjadi penyimpangan nilai ajaran yang awalnya benar, yang awalnya dipisah antara Islam dengan yang tidak Islam, terjadi pencampuran. Pencampuran yang paling fatal adalah adanya satu ritual ibadah dikerjakan dengan
kaifiyah dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita berbicara kita Muslim, kemudian ada orang Kristen, ada orang Hindu, kita nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adanya percampuran. Kita sembahyangnya wong Islam, tetapi cara prakteknya orang Kristen. Kita orang Islam, cara praktek sholatnya dengan orang Hindu, ini nggak boleh. Tapi kalau toleransi, mereka agamanya A, mereka agamanya B, kita agamanya Islam, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah terjadinya percampuran cara ibadah dalam satu ubudiyah, itu yang nggak boleh. Dan Arab ini dilanda seperti itu. Ada orang yang bernama Amlik bin Lau bin Sam bin Nuh. Kira-kira anak belum kebakaran Amlik bin Lau bin Sam bin Nuh. Nama yang ini orang Arab selalu menyandar kepada bin-binnya. Karena orang Arab punya karakteristik rasa bangga dengan bapaknya, kemudian lebih dari itu rasa bangga dengan apa yang menjadi kekaguman. Ini pasti disandarkan. Kita kadang-kadang agak malu gitu. Kalau seumpama anak sekarang milenial, nama orang tuanya punten masih jadul. Umpama anaknya namanya Michael, bapaknya Taslim. Ini kayaknya malu untuk menyebutkan Michael bin Taslim, kayaknya malu. Dan kalau Arab selalu berbahasa. Ada orang bernama Amlik bin Lau bin Sam bin Nuh, orang Arab, kemudian saudagar melakukan perdagangan ke negara lain. Di tengah-tengah perjalanan berhenti di tempat namanya Ma'ab. Ma'ab itu kampung. Ternyata di kampung itu penduduknya menganut dan menyembah patung-patung yang dikagumi sebagai Tuhan. Lalu Amlik bin Lau bin Sam bin Nuh ini tertarik, bertanya kepada penduduk itu, wahai penduduk Ma'ab, apa yang kamu sembah? Penduduk Ma'ab jawab, kita menyembah Tuhan. Kita minta hujan, turun hujan. Kita minta datang mendung, datang mendung. Minta apa? Diturun semua. Akhirnya Amlik ini tertarik untuk membawa berhala yang ada di Ma'ab ini untuk dibawa ke Arab, tepatnya di Mekah. Dibawalah berhala yang besar, namanya Lata dengan Hubal. Dibawa ke Arab. Akhirnya orang Arab yang masih kental dan mengamalkan nilai Hanafiyah para nabi, para rasul, sudah mulai tercampuri dengan praktek ibadah yang tadi dengan berbeda cara kumpul dalam satu ibadah. Jadi orang tawaf itu sambil membawa berhala. Ada lagi orang sholat sambil sholat kemudian ngendong kita, dipanggul, entah di mana. Pokoknya selalu nempel yang namanya ini benda yang dikagumi bawaan dari siapa? Amlik. Terjadi pencampuran ini, maka penyimpangan terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Orang Arab tadi punya rasa bangga dengan bapaknya, bukan hanya dengan bapaknya, dengan apa yang dikaguminya ini berlebihan. Datang berhala itu kemudian nama penduduk Arab diganti semua. Tadi kan ada Lata dengan Hubal. Orang Arab ganti semua namanya. Abdul Lata, Abdul Hubal, hambanya Lata, hambanya Hubal. Penyimpangan kemudian terus terjadi sampai kemudian dilanda satu keadaan di mana orang tidak mengenal satu dengan yang lain, bahkan berbenturan dengan kelompok Tuhan yang disembahnya berbeda. Ada orang menyembah Hubal, ada orang menyembah Lata. Kalau masyarakat yang paling bawah menyembah ya kayu dibuat patung, terjadi yang namanya pertikaian dan permusuhan mengatasnamakan Tuhan.
Di sini ngomong walata, perang, wal hubal, apa surah, wala gitu ya. Kemudian berhala-berhala yang kecil terjadi kekisruhan luar biasa, sehingga nilai agama yang harusnya dimiliki ketenangan, kedamaian terkikis habis dengan percampuran nilai ibadah ini. Kira-kira bisa pahami ya? Ini mukadimah prolog. Tapi saya kembali yakin, nah dia tidak mungkin untuk bertindak radikal, yakin dalam usul. Tapi nanti akan ada sentuhan pada hal-hal tertentu bahwa potensi kita ada radikal, tapi radikal yang berbeda nanti ada. Dan kembali lagi, sahabat semua, Arab dilanda masa buta yang dikenal dengan jahiliyah. Jahiliyah karena harusnya agama hadir memberi keteduhan, damaian, ternyata malah kayak gitu. Maka mohon maaf kalau saya boleh memahami, jahiliyah itu bukan buta atau bukan masa bodoh. Tapi kalau saya memahami, jahiliyah itu orang merasa pintar dengan kepintaran masing-masing. Di sini ngerasanya pintar, ini kan yang ngerasanya pintar, ini kan yang ngerasanya pintar. Gak mungkin Arab yang katanya diapit oleh dua negara Romawi dengan Persia, negara maju pintar, kemudian di tengah-tengahnya itu bodoh. Ini pintar tetapi kepintarannya untuk menyalahkan orang lain, kelompok lain, dan ini perlu kita antisipasi. Gak boleh kita orang beragama menyalahkan orang lain. Kira-kira teman-teman bebas lah, barangkali mau ngopi, mau udut. Tadi katanya ada informasi kalau pas materinya Kang Sobrin ya, katanya nggak boleh merokok ya? Silakan, boleh merokok. Mabuk juga boleh. Tuh, kira-kira seperti itu prolognya. Lalu kemudian Islam turun. Ketika Islam turun, ada PR besar, ada tugas besar, dan nilai utama dalam menerapkan sebelum orang mengenal dan mengamalkan agama Islam. Jadi kita harus berpikir seperti ini. Agama dengan budaya gak bisa. Tapi bagaimanapun kita juga harus menjaga jangan sampai ada percampuran yang kemudian agama itu malah kalah dengan budaya. Budaya dengan agama itu nanti akan menjadi satu kesatuan, dan nanti akan disampaikan berikutnya. Saudara semua, Nabi Muhammad kemudian diturunkan dengan membawa nilai dan wahyu yang diterapkan. Pertama adalah ada tiga yang diterapkan dalam peletakan dasar ketika orang Arab dilanda dengan kebutaan dalam agama. Yang pertama adalah membenarkan makna daripada kalimat tauhid. Kenapa? Sebab ketika orang berbeda keyakinan dan kepercayaan, apalagi menyentuh akidah, tanpa segera dibenarkan, dikembalikan kepada jalan yang benar, pasti permusuhan ini akan terus berlanjut. Maka yang pertama adalah pembenaran dan menanamkan rasa cinta bahwa Tuhan yang pantas disembah dan dibela adalah Allah dengan ritual ibadah yang nanti berikutnya diterapkan. Dari mana itu? Penerapan dan penguatan nilai tauhid. Yang pertama. Yang kedua, ini ada hadisnya, cuma saya menyampaikan secara ini aja Indonesia. Yang kedua adalah mengajarkan tentang pentingnya menyambung silaturahim yang sempat terputus gara-gara Tuhan yang Tuhannya Lata, gara-gara Tuhannya persaudaraan putus. Maka yang kedua mengajarkan untuk pentingnya. Yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Membuat
daripada nilai tauhid dan nilai membangun persaudaraan dengan cara apa? Memberikan pemahaman bahwa saudara itu loh seperti hanya badannya kita. Kalau saudara ini tersakiti, maka sama halnya itu menyakiti badan kita. Yang begitu. Ini dalam rangka untuk menguatkan daripada nilai mau tauhid, kemudian nilai persaudaraan, dan yang ketiga adalah buah daripada nilai tauhid dan nilai persaudaraan, yaitu apa? Membangun dengan kuat nilai ukhuwah. Tiga itu. Lalu kemudian ini berlanjut. Alhamdulillah berlanjut. Tetapi kembali bahwa sahabat semua, tinggalan orang Arab yang pernah tersentuh dengan berbagai macam keyakinan dan kepercayaan dengan Tuhan yang masing-masing, ternyata meninggalkan budaya yang tidak baik. Budaya yang tidak baik itu sampai menyentuh dengan ritual ibadah yang Nabi perlahan mulai mengajarkan. Contoh sholat. Sahabat-sahabat harus tahu, sholat itu bukan Islamiyah. As-sholat laisat Islamiyatan, bal istamalaha al-Arab qabla Islam. Sholat itu bukan bahasa Islami, tetapi istilah yang sudah dipakai oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. So, teman-teman lihat dalam tasyrik. Jadi sholat yang kita sering lakukan itu bukan Islam itu, tetapi penamaan orang Arab sebelum datangnya Islam, sembahyang macam-macam. Maka Nabi mengatakan sholat. Ketika Nabi mengatakan sholat, tahunya orang Arab sholat itu tidak dikerjakan 5 kali atau 50 dulu waktu Isra Mi'raj, atau 5 kali setelah Isra Mi'raj. Tahunya sholat itu dikerjakan pagi dan sore. Ini masih awalnya luar biasa. Pelan-pelan Nabi dalam memberikan pemahaman ini. Maka seumpama kita selalu menyalahkan dengan istilah-istilah ini Islami, ini apa ini, kita terlalu dangkal sekali gitu. Nabi dengan perjuangan luar biasa menerapkan sholat, mengajarkan sholat, kemudian kita selaku umatnya hanya selalu mencemooh dengan bahasa ini Islami, ini bukan, ini kayak juga repot juga gitu. Jadi kembali lagi bahwa sholat itu bukan Islami. Bal istamalaha al-Arab qabla Islam. Itu penamaan orang Arab sebelum datangnya Islam, cuma sholat yang dikerjakan dengan cara berbeda-beda. Kemudian berikutnya, dalam pemahaman Islam yang sedemikian ini, teman-teman minta dicatat, itu ada, ini nggak ada anu ya, nggak ada apa namanya, tempat tulis nggak ada ya. Nah, tidak seperti aja. Teman-teman minta ditulis ada yang namanya madhab ahlul alam, madhab orang yang ada di alam bumi gitu. Madhab apa ya? Madhab orang yang ada di dunia lah gitu. Madhabnya gitu. Yang pertama, ada yang berdasarkan kitab. Yang kedua, ada yang berdasarkan samar dengan kitab. Kitab ini yang maksudnya yang diturunkan dari langit gitu. Yang pertama ada orang yang berlandaskan dari kitab, kemudian yang kedua ada yang berlandaskan serupa dengan kitab, kemudian yang ketiga tidak ada dasar kitab dan tidak ada dasar serupa dengan kitab. Tiga itu. Yang keempat,
tidak ada aturan apa-apa. Sudah? Dari 4 ini, lalu kemudian ditetapkan ada istilah diseleksi. Ada istilah mana yang ditetapkan dan boleh sebagai dasar. Yang kedua, mana yang tidak diperbolehkan sebagai dasar orang dalam memahami satu keyakinannya. Dan yang lolos cuma 2. Yang lolos cuma 2. Yang pertama adalah tadi yang pertama yang berlandaskan kitab, artinya ada wahyu yang jelas, samawi, kitab samawi, itu kan dari langit. Kemudian yang kedua, ada namanya orang, apa namanya ini? Kekeh, kuat dengan pendapatnya. Yang kedua, yang lolos dari 4 ini cuma 2. Yang pertama, orang yang berpijak pada kitab, artinya ditambahin lagi, mohon maaf ada yang kelewat, ditambahin lagi. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, kekeh dengan pendiriannya masing-masing. Kalau bahasanya sih mustami an ghairi, kalau yang kedua mustaba'id birokyi. Dari 4 itu kemudian lahirlah 2 kelompok orang dalam memahami agama. Satu, orang yang mendengarkan masukan dari orang lain. Yang kedua, orang yang kekeh dengan pendapatnya sendiri. Kekeh. Yang pertama, orang yang mendengarkan masukan dari orang lain, maka itu dikatakan sebagai muslim, orang yang beragama, orang yang mengikut kebaikan. Yang pertama. Kalau yang kedua, orang kekeh dengan pendiriannya tanpa mendengarkan orang lain, maka itu dinamakan dengan orang yang tersesat, orang yang membuat-buat. Dia ada istilah yang pertama, ketika orang mendengar orang lain, maka itu namanya muslim yang baik, orang yang beragama. Kemudian yang kedua, orang yang kekeh dengan pendiriannya, maka itu dikatakan dengan mubtadi, orang yang membuat-buat. Muhdis, orang yang memperbaharui agama. Nanti arahnya ke sesatan itu. Maksudnya apa? Ini menyampaikan hal demikian, bahwa agama secara umum ini berpijak pada keterangan yang ada dalam kitab karangan Imam Mawardi, namanya Adabud Dunya Waddin. Kita dalam beragama, pijakan umumnya itu adalah asyar'u masmu'un wal aqlu majbu'un. Ini kira-kira ini sudah tahu nih? Masih ingat ya? Ini pijakan umumnya adalah apa? Dalam beragama, supaya kita menggunakan dasar umum bahwa agama itu mengajarkan kebaikan adalah dasarnya asyar'u masmu'un wal aqlu majbu'un. Kita dalam memahami agama menggunakan dasar daripada sumber agama, yaitu Al-Quran, hadis, dan omongan dari orang lain, masukan dari orang lain, pengalaman dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah wal aqlu majmu'un, difilter dengan menggunakan akal kita, supaya nanti kesimpulan orang beragama itu menghasilkan 2. Orang beragama menghasilkan yang pertama, menghasilkan sifat targhib, sifat cinta. Sifat cinta kenapa? Karena
agama yang dianut dan diamalkannya itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan, agama yang mengajarkan nilai-nilai baik, rahmah, dan kemudian siapa yang melakukan ajaran agama ini balasannya adalah surga. Dan Islam secara umum dari awal sampai akhir itu mengajarkan nilai kebaikan, targhib itu. Yang kedua adalah hasil daripada asyarru masmu wal aqlu masmu adalah sifat tarhib, menakut-nakuti. Nah, kira-kira itu dasar orang beragama. Sebelum masuk ke masalah radikalisme, bahwa kita punya agama yang baik, mengajarkan nilai yang baik, dibalut dengan rahmat yang baik, maka pemeluknya harus menjadi pemeluk yang baik dengan dua dasar ini, yaitu apa? Targhib, kita harus cinta dengan agama kita. Tarhib, kita pun juga harus hati-hati dengan agama kita. Tarhib, agama mengajarkan kebaikan. Tarhib, gak mungkin agama mengajarkan yang namanya mencela orang lain, menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Baru kita masuk ke materi radikalisme. Salah semua, judulnya adalah upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme di Jawa Barat. Radikalisme, orang yang berpikir berlebihan. Tasyaddud, orang yang berlebihan. Inhiraf, orang yang menyimpang keluar dari pemahaman agama. Agama tadi disebutkan bahwa dari garis awal sampai bawah mengajarkan baik. Ada orang mau beragama menyimpang, dia mengajarkan tidak baik, mencela orang lain. Namanya apa? Radikal itu. Jadi orang radikalisme adalah berangkat daripada sifat tasyaddud, orang yang berlebihan. Inhiraf, orang yang menyimpang dari sumber agama yang dari atas ke bawah. Mungkin gak kita berpotensi radikal? Mungkin. Tetapi radikal yang tidak mengarah kepada tindakan teroris. Kalau ini gabungannya satu, radikalisme dan terorisme. Kalau radikal itu masih dalam alam pikiran, kalau terorisme sudah berbentuk tindakan. Ini berangkat dari mencela itu. Awalnya ngomong dulu nih awalnya, entah dengan menyalahkan ritual orang lain, nggak boleh, ini harap nih berangkat dari itu. Berikutnya nanti mulai agak sedikit gerakan untuk apa? Lah ini sudah dibuktikan dengan ini, maka ini menjadi bukan radikal lagi, tapi teroris. Kita mungkin nggak di kalangan kita terradikal? Mungkin. Ada kitab namanya, jadi Al-Milal wal-Ihal menyebutkan bahwa kelompok manusia itu terbagi. Wa minhum man yuqassimuna fil arad wad dunun. Ada orang yang selalu bergejolak pada alam pikiran dan alam bawah sadarnya. Potensinya apa? Potensinya kalau orang bergelut pada alam pikiran, engkau suwe-suwe sing paling hebat isun, sing paling khusyuk isun, sing paling soleh isun, sing kudu pantas dihormati isun. Mulailah sentral figur. Dan ini misi saya kenapa masuk di LDNU. Saya punya misi bagaimana figur sentral ini ditiadakan di kalangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Gak boleh kita mendeklarasikan ustadz kita semua, gak boleh. Buya kita semua, gak boleh. Kenapa? Kalau itu dibiarkan sama halnya meniadakan jasa guru TPI, jasa guru TK, kemana jasanya? Kalau dibiarkan, masyarakat akan terkotak-kotak dan golongan radikalisme. Bahayanya ini nanti akan menimbulkan pecahan kelompok di tengah-tengah masyarakat.
dalam pikiran, lahirlah pengikut 200, pengikut 5.000, pengikut 10.000. Engko anak kiai nasihati kiai jamaah siji-sijine sampai sampean duduk pengikut apa duduk kiai nation. Wah, fine. Mau dibiarkan. Saya punya seperti itu. Jangan sampai pengkristalan dalam masalah ini dibiarkan, karena khawatir dampaknya adalah engkau pengikut kiai A, kiai B, kiai C, jadi kita berposisi radikal, tapi radikal masih alam pikiran. Kalau teroris sudah berbentuk tindakan kesatuan. Al-arab pikiran, radikalisme. Teroris tindakan. Ada kitab namanya Talbisul Iblis. Ini biar pada keren. Mampu kita kan gitu. LD itu harus pinter lah gitu. Kitab namanya Talbisul Iblis. Karangan Imam Al-Jauzi menyebutkan bahwa manusia itu diberikan dua potensi mendasar. Yang pertama namanya hawa, yang kedua namanya nafsu, digabung menjadi hawa nafsu. Hawa itu ide, pikiran, nafsu itu dorongan. Orang kalau nafsu hawanya baik, insya Allah nafsunya juga baik. Karena berangkat dari sini. Orang kalau pikirannya sudah gak baik, nanti akan dorongannya juga gak baik. Pikiran dengan teman gak baik. Kayak dulu kayak bocah gitu kan. Langsung kayak awas baik. Kamu kebuki musuh. Berangkat dari al-arab, pikiran terus radikal. Kalau diteruskan, lahirlah yang namanya teroris. Hebatnya Jamiah NU bukan mengajarkan jamaahnya untuk bergelut pada alam pikiran, tapi dipraktekkan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga Jamiah Ulama Nahdliyin tidak mungkin bergelut pada alam pikiran karena dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya kagum sekarang. NU luar biasa. Jadi nggak mungkin radikal NU itu nggak mungkin. Tapi kalau radikal di pikiran mungkin sekali. Jadi saya mengajak teman-teman semua, mari kalau masih ada yang bergelut pada alam pikiran, netralkan sudah mulai dengan amaliyah kita. Ada kewajiban di samping ibadah, kita juga bekerja. Ibadah bahaya, engkau porsi orang cocok, kerjaannya dua rabi, dua anak kelaparan, lagi apa? Mending bapaknya, wah, juga mesti apa? Iktikaf menggalakan istri yang kelaparan, anaknya juga kelaparan. Ibadah ya apa? Saya pernah ceramah di tengah-tengah pekerja di proyek Longres itu, Gresik pabrik, pekerja patokan pabrik. Dan saya alhamdulillah orang yang masuk di kehidupan orang macam-macam. Pernah baturi wong mabuk ya pernah. Lagi lembur di pabrik itu, Longres, proyek-proyek itu, karena lembur. Pertama baturi mabuk, saya pulang itu dalam istighfar, Masya Allah, saya baturi wong mabuk, Masya Allah, ya Allah, istighfar. Pertama. Hari kedua mabuk mandi, ada biasa. Hari ketiga mabuk mandi, tambah biasa mandi, balik orang istighfar orang cepat. Saya di lapangan panas-panasan saya terangkan, utamanya orang itu bekerja ini dan itu adalah ibadah. Jadi kita nggak boleh dalam rangka ibadah terus. Dan kira-kira kenapa ini dijadikan satu-satuan radikal dengan teroris? Sebab berangkat dari alam pikiran, lahirlah dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan potensi manusia. Ada hawa, ide, ada nafsu sebagai pendorong. Hebatnya NU tidak mengajarkan orang bergelut pada alam pikiran. Itu hebat sekali, luar biasa. Yuk kira-kira bahasa gaulnya next. Bahasa gaulnya next. Negara Indonesia penduduk keempat terbesar di dunia, memiliki keanekaragaman, keragaman hayati yang terkaya dan berlimpah. Langsung saja
bahwa dalam pembagian wilayah itu kehidupan teritorial, ada yang membaginya itu menjadi 7 sesuai dengan suhu daerah. Ada dingin, ada panas, ada apa itu namanya, tropis, ada subtropis. Ada lagi yang membagi 4. Ada wilayah barat, wilayah timur, utara, selatan. Ada lagi yang membagi menurut daripada wilayah secara ini kebangsaan. Orang yang tinggal di daerah salju dengan yang tinggal di daerah padang pasir, wataknya beda. Orang yang tinggal di daerah utara dengan daerah selatan, wataknya juga beda. Bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa juga beda. Maka dengan perbedaan ini menjadi sebuah kelaziman kalau dasar falsafah negaranya itu tentu berbeda. Dalam rangka apa? Kita lihat ada kitab Ahkamus Sultaniyah karya Mawardi menyebutkan bahwa adanya kepemerintahan itu dalam rangka untuk hirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua, wasiyasat dunia, untuk menjaga, menata kehidupan dunia. Indonesia menata agama dan menata dunia dengan suku yang banyak ini. Dasar falsafahnya yang pas itu ya Pancasila. Ya sudah, kalau tercapai, menjaga agamanya tercapai, menata dunianya tercapai, sudah tidak usah disamakan falsafah negara lain. Titik mana itu? Lakoma. Kita nggak usah dari negara lain, dasarnya kerajaan, dasarnya apa, udah cukup dengan falsafah Pancasila. Karena itu mengakomodir. Yang penting tercapainya dalam permasalahan politik, permasalahan falsafah negara adalah tujuan utama dalam bernegara adalah menjaga orang dalam beragama dan menjaga, menata kehidupan yang ada di negara tersebut. Yang pas itu negara Indonesia yang wis falsafah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45, wis ajarin diri bulan marani. Belajar luar negeri itu balik-balik tuh khilafah. Kalau sama itu nih. Cukup itu sudah cukup dah. Tuh kira-kira kenapa dasar negara itu berbeda? Karena ada tujuan. Tadi tujuannya adalah itu. Alhamdulillah dari awal negara berdiri sampai sekarang kondusif, tertata dengan falsafah yang sangat sekali. Next. Empat pilar kebangsaan. Kalau kiai saya dulu Mbah Maimun menerangkan seperti ini. 4 pilar. 4 ini menjadi dasar. Karena dari 4 ini tidak bisa menjadi sentral dalam gerakan tangan untuk kita ingat pada Tuhan. Yang jadi dasar adalah jempol. Maka 4 ini bisa ke sini. Kalau jari telunjuk ke jentik bisa tuh. Ada angin. Artinya 4 dasar ini, 4 pilar ini diharapkan menjadi perantara jembatan siapapun yang ada di Indonesia mengingat akan kekuasaan Tuhan, mengingat dengan keyakinannya masing-masing, karena ini menjadi dasar. 4 itu menjadi dasar. Kira-kira gak usah diperdebatkan. Mungkin nanti teman-teman tugasnya grassroots di kalangan bawah, barangkali ada yang sependapat dan tidak sepemahaman dengan kita, lawan dengan cara-cara ilmiah. Kira seperti itu. Kemudian ada kearifan lokal, civil society yang modern dan yang kuat. Modern ini dilahirkan dari pemahaman keagamaan yang ada pembandingnya. Apa pembandingnya?
Orang beragama tidak cukup hanya menggunakan keyakinan, tetapi harus dicerna dengan menggunakan kecerdasan. Gak boleh orang harus yakin saja, gak boleh. Harus pembuka dan ruang masuknya adalah pikiran cerdas. Sehingga tadi antara pikiran dengan keyakinan lahirlah menjadi pemeluk agama yang modern, yang tidak kaku, bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Saya mengajak kepada semua bahwa dalam beragama itu kita harus menggunakan cerdas dan menggunakan keyakinan kita. Kalau bahasa kiai saya, kita harus punya dua prinsip. Prinsip yang pertama, selaku muslim punya pakaian sebagai jati diri, pakaian dalam, namanya disar. Kemudian yang kedua, pakaian luar, yaitu namanya zamil, syiar, alaikum bisyiar wa disar. Ada pakaian dalam disar, ada pakaian luar namanya disar. Disar dengan syiar. Kita selaku umat Islam interaksi dengan non muslim menggunakan pakaian luar, tapi masih punya prinsip kita sebagai pemeluk agama Islam. Jangan sampai orang kita nggak boleh musuh, kemudian gereja nggak boleh kita hancurkan. Nah nanti repot nanti. Kita dalam pribadi menggunakan pakaian prinsip kita, dalam berinteraksi dengan orang banyak menggunakan pakaian luar. Alaikum bisyiar wa disar, supaya kita menjadi muslim yang modern. Kemudian berikutnya langsung biasanya itu ada gambar ini ya, tadi putar sebelahnya ini. Ini juga menjadi problematika karena memang saya belum pesantren di Sarang yang memang ajarannya adalah untuk menghormati ahlul bait, termasuk Kampung Hirun ini merupakan ahlul bait, marganya At-Tarzani, marganya ahlul bait. Kita diajarkan untuk menghormati, tetapi ada pembagian bahwa ahlul bait itu terbagi dua, ada yang itrah, ada yang ghairul itrah. Makanya ada bihamdi mawah iqratat tahiratan nabawiyah wa ya'um itrah. Ahlul bait itu keluarga Nabi, ada yang itrah, ada yang pintar, ada yang ghair itrah, tidak terlalu pintar. Tetapi dua-duanya memang perlu kita hormati, dan kita dalam kapasitasnya menghargai dalam level-level. Kalau keilmuan ya kita dengan keilmuan, jangan sampai keilmuan dengan nafsu kita artikan guru-guru kita seperti ini nggak boleh. Kayak selama saya di sana punya guru putranya Bapak Ibu kan luar biasa, tapi secara pribadi saya menghargai kapasitas keilmuannya, memangnya ke situ. Kalau saya masih bodoh, adalah hormat tetap, menghormati tetap, tidak mengurangi rasa apapun gitu loh. Kemudian berikutnya langsung, nah ini pemicu pendorong radikalisme dan terorisme. Yang pertama, politisasi agama. Bisa agama dibatasi, sangat bisa. Dan memang berangkat dari politik itu kemudian orang yang awalnya satu keyakinan, satu agama bisa menjadi pisah. Makanya ada dalam kitab Doa Bitut Takfir terangkan bahwa ada itu namanya Doa Bitut Takfir. Doa Bit itu namanya definisi, At-Takfir itu namanya pengkafiran. Jadi definisi pengkafiran. Dalam kitab itu terangkan bahwa awalun naza' fil Islam bahwa takfir, permasalahan pertama yang muncul pada kalangan Islam dulu adalah masalah pengkafiran. Itu awal terjadi perselisihan. Jadi kalau berbicara radikal dan teroris, dulu ada enggak? Ada. Apa pemicu pendorongnya? Di antaranya adalah faktor politik. Dan yang paling manis untuk kita politisasi adalah agama. Makanya saya pernah menyebutkan, sekarang itu agama dijadikan bahan kapitalisme sebagai bahan keuntungan.
karena paling renyah. Apa juga bukan kayak harus PPIH atau apa harus tamu-tamunya Allah, kemudian sodako, infak, ayo hari surga. Wah, enak. Siapa yang gak mau surga? Bayang-bayang bidadari yang pakai pakaian yang seksi, wah, ini borong. Itu yang pertama, konsep agama. Yang kedua, pemahaman agama yang menyimpang. Tadi dasar utama umumnya adalah lihatlah kita kepada siapa belajar. Al-Ghazali menyebutkan tadi dalam memahami agama secara umum menggunakan syar'un masmu' wal aqlu masmu', lahirlah pemeluk agama yang punya dua pijakan, tarhib rasa cinta, tarhib rasa takut mencela orang lain, sehingga jadi muslim yang moderat. Kenapa menyimpang? Karena tadi ada kesalahan, sehingga lahirlah muslim yang tidak moderat. Tuh. Kemudian agama yang menyimpang, lahirlah yang namanya intoleransi. Mulai kamu tidak sama dengan saya, kamu salah, gak sama dengan saya, dan seterusnya. Itu pun dulu dialami oleh Nabi. Pada waktu Nabi mulai menerapkan ajaran pertama, yaitu sholat. Nabi sholat di sekitar Ka'bah, lalu orang Arab, orang Makkah, penduduk waktu itu mengejek, menghina, merendahkan Nabi dengan cara keprok-keprok, Muhammad Nabi Muhammad, dengan cara Muhammad mulai kapan kaya-kaya, gerakan apa ya kaya-kaya, mulai kayak gitu kan, mulai itu namanya intoleransi. Kemudian berikutnya faktor daripada radikal adalah kemiskinan dan kebodohan. Memang ini menjadi hal yang riskan, bahwa miskin pemicu bukan hanya radikal, tapi orang nekat melakukan apapun. Maka ada yang menyebutkan bahwa orang muslim yang kuat itu ya manakala yang mapan. Jadi kita jangan sampai didoktrin dulu. Ali wong yang menggawe di poyokannya lah, menggawe baik atau digawe mati. Kalimat ini bener, ningkupin ya enak kemudian ngajaknya mati tapi mencela orang semangat kerja. Padahal muslim yang kuat adalah muslim yang mapan. Dengan kemapanannya akan menjamin segala nilai ibadah. Tapi kalau miskin repot. Jadi saya doakan sahabat semua jadi orang kaya semua. Mobilnya 5, kapal lautnya 3, tolong-tolongnya kok naker. Supaya apa? Jangan dulu didoktrin dengan bahasa yang dibawa mati, ya bener bahasa juga mati. Kemudian berikutnya kesenjangan dan ketidakadilan. Kemudian sistem politik dan hukum yang lemah. Kemudian berikutnya kondisi mental psikologi. Beberapa dari pemicu radikal. Kalau kita lihat dari pemicu ini, kita kadang sependapat dengan orang yang bergelut pada disiplin keilmuan tasawuf. Kenapa? Dalam tasawuf itu orang diajarkan untuk menghilangkan sifat jelek dan memasukkan sifat yang baik. Ada tahalli, ada tahalli. Kenapa? Karena yang namanya nafsu, ini namanya kejiwaan, itu memang perlu dilatih. Makanya ada riyadhatul uqul, melatih akal. Ada juga riyadhun nufus, melatih yang namanya jiwa. Supaya jiwa dalam kondisi apapun, fa insya Allah tidak akan tergoncang. Jadi kita kadang perlu syariat, kita juga kadang perlu yang tasawuf. Tapi harus imbang, nggak boleh syariat semata meniadakan tasawuf, juga nggak boleh tasawuf semata meniadakan syariat. Ini juga yang berhadapan dengan pembanding ini. Ini orang belajar syariat, mengkue sebenarnya harbi, kampanye lah mengkong, mengkue pada tasawuf, mengkue ritual ibadah, sesat, simpanin suci DWK, dan seterusnya. Ini harus imbang antara syariat dengan yang namanya tasawuf. Kemudian berikutnya, next, faktor ideologis langsung sama aja. Nah ini motif aksi radikalisme. Tadi radikal masih dalam alam pikiran. Kalau teroris sudah di
tindakan. Motif yang pertama adalah ideologi agama, peringkat pertama. Kalau sekarang 45%, mungkin sekarang sudah naik. Karena lahan yang paling menggiurkan, paling apa? Ini adalah soal agama. Kemudian berikutnya, solidaritas. Langsung berikutnya, langsung next. Nah ini tadi sebelumnya. Tadi lain. Ini data tentang pergerakan dan penyebaran radikalisme. Sahabat semua, ini data nasional. Jawa Barat itu urutan yang paling tinggi. Hampir berapa itu? 33% dari nasional. Kalau sahabat tahu, ini memang ada tinggalan sejarah kenapa Islam radikal itu cukup kuat di Jawa Barat. Tinggalan dulunya orang-orang yang punya kepentingan politik. Kalau ngomong gelap ya. Ini politik di kekuasaan, meninggalkan, tidak peduli dengan lahirnya Islam yang kayak gini. Jadi kita bolehlah politik, tapi jangan terlalu mati-matian gitu. Yang hidup menjadi alhamdulillah, kalau kayak nggak apa-apa lah, jualan terus selesai. Yang jadi juga biasa aja, jangan terlalu. Ini kalau bicara kenapa Jawa Barat radikalnya tinggi, ada tinggalan sejarah dulu karena pergelutan politik. Dan saya waktu kemarin belum lama, kira-kira seminggu yang lalu, ngobrol dengan sejarawan Jawa Barat, ternyata ditarik dari awal Indonesia itu ya luar biasa. Ada pergelutan politik lagi, maksudnya tambah buyeng lagi. Udah Jawa Barat aja buyeng, ditarik dalam pembahasan level nasional, dulu punya Indonesia bla 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 bla, aduh tahu buyeng lagi. Tambah stres. Makanya kesulitan nggak tahu, berapa tahu buyeng sih? Itu kira-kira karena lahirnya dulu ada tinggalan sejarah, sehingga sekarang radikal agak lumayan kuat di Jawa Barat. Ada istilah DI, NII, kemudian karakter masyarakat Jawa Barat yang mudah tergiring oleh opini, terbawa oleh pergerakan dan seterusnya. Ini yang menjadikan Jawa ini lumayan berat. Kalau di Pantura insya Allah aman, tapi wilayah selatan ini luar biasa. Kemudian berikutnya, peta radikalisme, langsung geser. Langsung dan cepat tuh berangkat teman. Nah, kemudian berikutnya ada bahasa radikal dan terorisme adalah extraordinary crime. Lumayan, tas kaca bisa ngomong bahasa Inggris. Artinya radikalisme dan terorisme adalah musuh negara dan musuh agama. Musuh negara tidak mungkin dasar falsafah negara apapun tidak punya tujuan menjaga negara dan bertindak mungkin. Pasti falsafah itu dibentuk dalam rangka melindungi hak dan warga negaranya. Ada orang radikal, ada orang terorisme, pasti negara tidak belakang. Kemudian berikutnya, agama juga tidak bisa membenarkan. Berikutnya geser. Ini beberapa gerakan radikal teroris, radikal separatis, agama, radikal milisi, gagasan, premanisme, budaya, dan seterusnya. Berikutnya, ini beberapa kelompok teroris atau radikal yang memang berkembang di Indonesia, dan ini akan terus melahirkan beberapa kelompok lagi. Ada Jamaah Islamiyah, Ansarud Daulah, dan seterusnya. Kalau boleh kita telaah dan kita buka, nyatanya prinsip dari mereka ini adalah al-harakah wa difa. Orang kalau sudah terdoktrin dengan nilai agama,
pasti merasa panggilannya adalah panggilan jiwa. Dan dengan panggilan jiwa ini kemudian lahirlah sebuah semangat untuk melakukan gerakan dan difak, melakukan sebuah perlawanan. Maka itu pun juga harus kita tumbuhkan sebisanya. Kita nanti juga harus punya harokah, semangat untuk melakukan pergerakan, kumpul-kumpul, pengkaderan dan seterusnya. Atau ad-difa, melakukan perlawanan, apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dasar negara, tentang harusnya orang belajar agama dan seterusnya. Jangan kita menjadi muslim yang pasif atau orang yang diam saja. Kita harus berkaca. Mereka ini termotivasi karena adanya harokah ad-difa, dan ini berangkat dari panggilan jiwa. Kita nanti harus lebih daripada itu. Karena kita kepentingannya adalah menjaga wilayah yang lebih luas lagi. Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang yang terpapar radikal. Ini kira-kira hati-hati nih kalau ada yang terkena ini kira-kira. Yang pertama, mendadak antisosial, diem aja di rumah, nggak terbuka, terbuka, berteman dengan siapapun. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan yang dirahasiakan, hanya dengan kelompoknya mereka saja. Dengan yang ada kelompok tidak mau untuk berinteraksi. Kemudian berikutnya, perubahan sikap emosional ketika berbicara. Emosionalnya, psikologinya sudah mulai berubah. Ini yang kadang-kadang lahir karena berangkat terlalu dominan belajar hukum terus, tapi tanpa diimbangi dengan ini ayunan-ayunan tasawufnya. Kita bolehlah dalam hukum, tapi kita juga harus ada tasawufnya. Nggak boleh tasawuf terus. Ada masyarakat terus, nanti lahir seperti ini. Ungkap kecurigaan dan keberlebihan, kemudian putus orang tua keluarga, menampakkan sikap, pandangan dan tindakan yang berbeda, cenderung tidak senang dengan pemikiran tokoh yang mainstream dan modern. Itu kira-kira barangkali ada dari saudara. Hati-hati, segera bertaubat kepada Allah ini. Jangan dibiarkan. Berikutnya, langsung berikutnya, dan ini ayatnya udah nggak masuk lagi. Salah semua. Kesimpulan dari penjelasan tentang masalah radikalisme ini, kita selaku orang yang beragama Islam yang kebetulan tidak di tempat turunnya Islam di alam, harus rasa senang dan bangga bahwa kita terlahir dengan tabiat yang biasa dan tidak berlebihan. Orang Arab itu berlebihan, asobiyahnya tinggi. Ada kitab mustalah hadis menyebutkan, tadi kan diterangkan bahwa ketika ada berhala Lat dengan Hubal, orang Arab mengganti namanya Abdullah atau Hubal. Islam datang mengganti semua namanya yang awalnya Lata, Hubal, Sofer, Syamsi dan seterusnya, diganti menjadi Abdullah semua, hambanya Allah semua. Maka dalam surah ada penjelasan tentang sahabat Ubadalah, sahabat yang bernama Abdullah tapi punya kapasitas keilmuan. Ada 4 Abdullah yang pinter. Jadi dulu di jumlah itu ada 280 Abdullah, papatnya pinter berarti jadi goblokan begini. Siapa saja? Abna'u Abbasin wa Amrin wa Umar wa Ibnu Zubair humul ubadatul qurra. Abna'u Abbasin, satu Abdullah bin Abbas. Yang kedua wa Amrin, Abdullah bin Amr. Kemudian yang ketiga Abna'u Abbasin wa Umar. Yang ketiga Abdullah bin Umar. Yang keempat Abdullah bin Zubair. Ini karakteristik orang Arab seperti inilah yang selalu melekat, dan kita warga yang beda dengan orang Arab gak usah memiliki kefanatikan yang berlebihan. Fanatik memang boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian dalam pemahaman dalam masalah radikalisme ini juga tadi, jangan sampai kita menjadi orang yang bergelut pada alam pikiran saja, karena itu nanti akan melahirkan daripada firqah dan pecahan kelompok
dan ini harus kita kembalikan pada dasar prinsip Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tidak mengenal yang namanya sentral figur kecuali masalah torikoh masih yang satu gurunya. Ayo mama, Sayyid Maulana Muhammad Muhammad Lutfi itu mursyid itu satu. Dan kemudian diakhiri, nanti akan ada tanya jawab, diakhiri bahwa dalam beragama itu haruslah yang mudah-mudah, jangan mempersulit. Seperti dalam keterangan kitab Al-Muwafaqah di Syatibi ada keterangan seputar penjelasan masalah usulul fikih. Usulul fikih itu adalah dasar-dasar agama. Dasar agama itu apa? Al-Quran dengan hadis. Apa contohnya? Innamal a'malu binniyat. Orang itu tidak ada yang tahu niatnya. Jadi nggak boleh kita langsung memvonis orang, menilai orang dan seterusnya. Kemudian la doror wa la diror. Kemudian jangan wa ma'alaikum fid min haraj, janganlah kita menjadi orang yang susah dengan kita beragama. Kira-kira itu saja, dan mudah-mudahan nanti ada diskusi aktif. Saya ingin terpancing lagi karena barangkali ada yang terlewat, tapi kalau saya jawab insya Allah akan kembali hidup lagi, dan saya harap pemahaman ini akan menjadi pemahaman yang bersama. Kita simpulkan bahwa Islam gak mungkin mengajarkan kejelekan, gak mungkin. Dan tadi Islam dibawa oleh Muhammad tujuannya adalah al-jam'u bainahum, mengumpulkan semua daripada ajaran para nabi, para rasul, sehingga dibingkai, dikemas dengan kemasan rahmah untuk semua alam semesta. Kira-kira itu, silakan sahabat, barangkali ada yang bertanyakan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih agama Islam itu lebih unggul daripada agama yang lain? Saya menganggap ngaji dari bapaknya membuat itu balik muslim. Saya yang berdiri bila Allah syarul adilun di masa. Nah, padahal kan semua agama itu baik bagi agamanya yang kenapa agama Islam lebih unggul. Terima kasih. Satu lagi apa? Oh, satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalipasung. Pertanyaannya mungkin terkait dengan Pancasila. Saya yakin dan memang saya sudah tertanam dalam hati bahwa memang saya menggunakan falsafah Pancasila dan saya sangat setuju. Namun kita melihat sekarang bahwa apakah semua sila yang telah dituliskan dan diterapkan sudah dilaksanakan secara keseluruhan atau memang masih setengah-setengah? Karena jika bicara salah satunya yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, sedangkan konsep adil itu belum sepenuhnya tertanam. Mungkin ada gambaran atau mungkin apakah melalui tahapan apa dan seterusnya. Ya, terima kasih Kang ya. Jadi kan maksudnya ya, kelihatannya luar biasa dalam Alfia. Terima kasih bahwa ada pertanyaan Islam lebih baik daripada agama yang lain. Bahwa dalam kita beragama harus ada ukuran dan bandingan dasar agama A dan agama B. Kita bandingkan. Ternyata agama Islam itu menyatukan yang berpisah dan menguatkan yang menyatu. Artinya cakupannya bukan hanya ritual ibadah semata, tetapi juga pemeluk agama Islam diajarkan untuk menjadi muslim yang baik, menjadi peneduh untuk orang-orang sekitar dalam berinteraksi dengan siapapun. Maka dalam penjelasan Islam menyatukan yang berpisah, kemudian Islam menguatkan yang bersatu ini
pasti ada motivasinya. Dan saya yakin kalau teman-teman ngerti motivasinya apa sih, pasti juga akan lebih semangat lagi untuk beragama. Ternyata motivasinya adalah Islam di dalamnya ada yang namanya syariah. Islam di dalamnya ada yang namanya millah. Islam di dalamnya ada yang namanya ad-din. Ad-din itu diartikan al-jaza, balasan. Siapa yang beragama Islam dan melakukan apapun yang diperintahkan dalam agama Islam, maka dia yang melakukan itu akan mendapatkan balasan. Dan inilah motivasinya. Kita nggak peduli orang mau berkata apa, orang mau melihat apa, tapi ini adalah perintah agama saya. Ini semata-mata untuk mendapatkan al-jaza, balasan. Kemudian yang kedua, syariah. Syariah itu harus paham bukan hanya syariah untuk Islamiyah faqat, tetapi linnasi ajmain, semua manusia. Artinya, saya berbuat baik pada seagama juga itu perintah agama saya. Saya berbuat baik kepada manusia, bukan manusia, hewan. Itu juga menjadi perintah saya. Ini syariatnya. Kemudian yang terakhir adalah millah. Millah ini sebagai terusan daripada ajaran yang sebelumnya sudah diajarkan, sehingga tadi yang diartikan al-jamu bainahum, ajaran Nabi Muhammad penyempurna di antara semuanya adalah karena cakupannya bukan hanya ritual ibadah saja, dan kalau kita yakini, kita amalkan semata-mata mendapatkan balasan, semata-mata itu perintah agama, potensi kita pahala terbuka lebar. Kita minggiran kemana saja pakai batu di tengah jalan, ganjaran. Ada duri, ganjaran. Nyembelih binatang dengan Islami juga ganjaran, kecuali nyembelih cuma paduan ini, mungkin gak ganjaran, jadi bangkai mungkin ya. Ini juga pahala. Apalagi dalam masalah fikih, ganjaran semuanya. Jadi kita berpikir pahala itu ruangnya terbuka. Jangan sampai pahala itu diartikan jihad dan seterusnya. Jadi kenapa? Inna dina indallahi Islam, karena Islam itu di dalamnya ada yang namanya ad-din, agama balasan. Islam di dalamnya ada yang namanya syariah, cakupannya untuk semuanya. Kemudian Islam di dalamnya ada yang namanya millah, millah ajaran agama yang ditinggalkan oleh Nabi sebelumnya, dan itu bisa menjadi thariqah kita untuk menuju jalan Tuhan. Sehingga inilah Islam luar biasa. Kita pahala kafir, berbuat baik dan seterusnya. Jadi kita bandingkan, adakah agama yang seluas Islam ini? Nilai-nilainya, ruang pahala-pahalanya itu luar biasa. Senyum aja pahala. Si paling abot senyum rapi itu ketika puluhan tahun tidak tahu. Karena habis pegel, habis buru jabat jodoh, buru sih. Tapi lama dipaksa ya ibadah, tapi abot bro. Kalau anak muda mungkin wah saya akan semangat ibadah lah berburu. Kalau sekali 60 tahun jelas. Pegel pergi pegel. Pada kalian ya iya. Ya sebelum kali dia kadang kalau sekalian masih nyoba, padahal dulu sudah upload katanya. Itu ibadah. Itu luar biasa, itu luar biasa. Kemudian berkaitan dengan masalah Pancasila, apakah setiap silanya sudah diterapkan? Tentu ini faktornya adalah politik, dan politik dalam keterangan Imam Ghazali dalam Ihya'nya menyebutkan bahwa as-siyasah lit-ta'lif, politik itu tujuannya adalah menata. Namun dalam praktek penataannya kadang-kadang terkendala dengan bla 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 bla. Tapi pada akhirnya harusnya politik itu adalah lit-ta'lif. Sila pertama diterapkan dengan ilmu politiknya. Sila kedua diterapkan dengan ilmu politiknya. Dan tentu dalam pengawalan ini saya harus menyebutkan dan menyampaikan pentingnya sosok ulama yang mendampingi pemerintahan. Penting sekali. Karena kalau nggak ada ulama di samping pemerintahan, kita nggak bisa menjamin. Dan itu pun juga menjadi keterangan dalam kitab Ahkam Sultaniyah diterapkan. Dalam menentukan pemerintahan itu ada dua orang. Yang pertama, orang yang berusaha untuk menentukan pemimpin pemerintahan yang baik. Kita sudah melakukan demokrasi, pemilihan bupati, gubernur, presiden, gitu kan. Kemudian yang kedua, menetapkan
di antara siapa yang layak menjadi pemimpin. Kita semua ahlul ikhtiar, orang yang berikhtiar memilih pemimpin yang terbaik. Siapa yang menentukan? Ada syaratnya, 3 syarat. Yang pertama, orang yang mengarahkannya harus al-adalah, adil. Yang kedua, harus tahu, mengerti orang yang ditunjuk, orang yang diarahkan, dipilih itu kira-kira mampu nggak dalam masalihul ummah. Yang kedua. Dan yang ketiga, harus mengerti daripada terlaksana dan terpenuhinya nilai-nilai kepemerintahan dengan baik. Ini tugas tokoh agama mendampingi pemerintahan. Kitanya kadang-kadang pada pinter politik dewek kiai A, kita lihat B, gue ngomong kiai lah, kita suruh lihat amplop ini sih. Karena seperti itu. Jadi itu dalam rangka untuk masalah politik, Pancasila sudah-sudahnya dengan ilmu politik dan itu harus detaklif. Kita nggak boleh politik yang politik yang kaku lah. Politik dalam detaklif. Kira seperti itu. Berada yang lain agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah adanya reformasi sini dan medsos yang luar biasa, memang gejala-gejala teroris atau radikalisme itu sangat luar biasa. Di antaranya orang yang tadinya ya NU dalam hal amaliannya ternyata di dalam harokahnya beda. Iya kayak gitu. Hampir segala lini saya lihat itu. Makanya benar apa anjuran dari PDNU, kita sebagai generasi muda khususnya ya ansor kayak gitu, ayo kita berjihad di medsos kayak gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Karena jangankan orang-orang yang maksudnya ya baru belajar itu, orang yang sudah lama, teman-teman kita yang dari pesantren salah didikannya, ternyata ketika terjun di masyarakat bla kayak gitu, itu terpengaruh, terkontaminasi cara bicaranya, cara ngomongnya, apapun kayak gitu. Makanya saudara-saudara saya juga termasuknya itu di dalam keluarga VN itu saya kemarin aja ya. Iya. Terus terang aja, mungkin nyarang nggak rahasia lagi akhirnya. Makanya kita tuh butuh pencerahan walaupun ya terus terang aja anak muda semua. Ya pertanyaannya gimana itu cara atau metode agar ya beliau-beliau yang bahasanya tuh yang sudah bisa kembali ke kita. Yang lain langsung enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mau nyampaikan salam Pak. Status saya dipanggil sama Ruswandi. Sukabumi sampai. Oh iya. Salam buat Kak Jilabir. Ini pertanyaannya ketika kita gencar menanggulangi terorisme radikalisme dengan keras tadi, apakah kita termasuk juga radikal itu? Kita keras sekali melawan radikal, apakah kita juga termasuk radikal juga? Ya, terima kasih Pak Muzani. Matur nuwun Pak Muzani. Ini juga akhirnya saya termotivasi untuk menyampaikan bahwa di setiap lembaga pendidikan pondok pesantren ini pasti ada doktrinan dari para kiai ini. Kita nggak menafik itu. Ada terutama di pesantren salaf yang memang kadang-kadang frontal dengan bahasa-bahasa PNS haram dan seterusnya. Di sana juga ada kiai saya dengan keilmuan yang luar biasanya, dengan Gus Dur berbeda pendapat. Pokoknya di setiap pondok pesantren pasti ada doktrin. Bagi saya, santri yang belum bisa mencapai dan mentafsiri arah daripada fatwa kiai-kiai adalah santri yang kurang cerdas.
apalagi membawa doktrinan waktu dia pesantren dibawa di tengah-tengah masyarakat. Ada pesantren yang unggul di bidang tasawufnya, ada yang ini. Kalau ini dibawa masyarakat dengan doktrinannya, bagi saya ini santri yang sangat cerdas. Kenapa? Karena sekarang kita dituntut menjadi orang pribadi yang terbuka, bukan pribadi yang tertutup, apalagi dengan kekeh dengan pendirian doktrin seorang kiai. Saya kalau boleh menjawab, kiai-kiai salaf dengan kealimannya, dengan mengatakan PNS haram dan seterusnya, itu dalam rangka menjaga wilayah sebagai nilai keilmuan beliau sebagai salaf. Kalau itu tanggung jawab beliau. Kalau kita bagi masyarakat berhadapan langsung dengan orang-orang yang berhubungan dengan subhan dan seterusnya, ini kita nggak bisa dengan bahasa saklek, nggak bisa. Yang repot kadang-kadang dibawa masyarakat. Jadi akhirnya santri yang bermanfaat kagak, pinter yang enggak, hanya bikin gaduh terus. Jadi saya mohon para mutakharid ma'ahid al-islami di tengah masyarakat, kalaupun ada doktrinan, silahkan doktrinannya difilter lagi, dicerna lagi dan ditafsiri lagi. Dan saya yakin tidak mungkin seorang mursyid, seorang kiai, seorang pemangku pesantren salaf yang luar biasa ini mengharapkan santrinya kaku, nggak mungkin. Pasti berharapnya adalah kenapa tegas, kenapa apa? Karena dia sebagai seorang pemimpin menjaga nilai keilmuannya. Kalau kita melakukan masyarakat, kita pakai dengan nilai-nilai kemaslahatan umum, dan prinsipnya adalah kita punya prinsip dalam diri kita, tetapi dalam prakteknya kita harus luwes. Alaikum bisya'ar kita. Nih, saya berharap semuanya mutakharid ma'ahid boleh kita bangga dengan pondok di mana kita pesantren. Boleh kita bangga dan mengagungkan pondoknya. Tapi kalau di masyarakat, ayo khairun nas anfa'uhum linnas, berlomba-lomba menjadi orang terbaik dan bermanfaat. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau kita melawan radikal, radikal enggak? Radikal enggak? Ada masalah gini, ada hadis Riyadhus Shalihin, riwayat dari Atiyah bin As-Sa'idi As-Sahabi radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwa ada hadis qala Nabi la yablughul abdu minal muttaqin ma la ba'sa fihi hadarat lima fihi ba'sun. Tidaklah mencapai tingkat derajat orang yang bertakwa, orang tidak mencapai tingkat orang bertakwa manakala dia tidak meninggalkan apa yang berdampak resiko untuk dirinya. Kenapa dia meninggalkan? Hadron lima fihi ba'sun, karena dia menjaga jangan sampai masuk dalam ruang yang berisiko. Tentunya dalam kita melawan hal yang tidak baik kan, kalau kita orang yang bertakwa tentu ada etika dan tahapannya. Memang kadang-kadang yang repot ini orang yang melakukan radikal atau bid'ah itu ada kalimat manidda'a al-bid'ah fahuwa ainul bid'ah. Siapa orang yang menuduh orang itu bid'ah, maka sesungguhnya dia itu bid'ah. Ini repotnya orang untuk menyadarkan pelaku bid'ah, karena tunggu kalau dia angel. Ngerasanya pinter sih. Al-mustabdi al-birokyi, orang yang kekeh, orang yang keras dengan pendapatnya. Padahal itu gak baik. Orang yang baik adalah al-mustami al-ghairi, orang yang mendengarkan masukan dari orang lain. Jadi manakala kita mau melawan hal yang sifatnya radikal, tadi tunjukkan bahwa kita sudah levelnya sudah agak tinggian, bukan dengan cara radikal lagi, malah ada bahasa lagi idza qabalna al-isa'ah bil isa'ah famata tantai al-isa'ah. Kalau kita melawan kejelekan dengan kejelekan, famata tantahi al-isa'ah, maka kapan kejelekan akan selesai? Kita mau melawan nih radikal, tapi dengan cara radikal juga. Lalu kapan radikal itu akan selesai? Ya mungkin dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang kita harus persuasif pendekatannya. Karena itu dorongannya dari dalam dirinya, dalam diri seorang, dan kita nggak mungkin dengan cara yang tidak pendekatan, pasti dengan melalui pendekatan. Sahabat semua, kiranya cukup, dan saya akan mengajak kepada sahabat semua di mana-mana kalau
kegiatan kader rumah dakwah ini saya selalu mengajak dan akan membaiat sahabat-sahabat semua untuk diniatkan menjadi pendai, menjadi tukang ceramah, kalau nggak bisa menjadi orang yang memberikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya akan membaiat kepada sahabat semua tentang pengamalan dari haditsur rahmah. Di mana-mana saya bilang itu. Kalau dulu di Karangsembung saya tambah lagi, mengucapkan la ilaha illallah dengan memejamkan kedua mata. Mungkin kalau di Plumbon dulu ya hanya haditsur rahmah, tapi kalau di Karangsembung saya tambah dengan talqinu la ilaha illallah bi ghaddil basar. Mengucapkan la ilaha illallah dengan memejamkan kedua mata. Pengen loro tekan siji mawon. Saya tanya, siap nggak dibaiat? Siap nggak dibaiat? Dibaiat menjadi pribadi yang menyejukkan di tengah-tengah masyarakat. Siap? Dibaiat menjadi para pendaki yang menyejukkan di tengah masyarakat. Siap? Dan dibaiat menjadi pribadi yang tidak pernah mempengaruhi orang untuk disentralkan figurnya. Siap? Berat? Oh siap? Siap? Jangan siap aja. Jadi, yang pertama saya akan memberikan baiat kepada sahabat semua untuk niatkan dalam diri sampean semua, diniatkan menjadi muslim dan menjadi dakwah yang menyejukkan, karena ini ada sambungan hadisnya. Saya dari guru saya dari guru saya sampai dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mengamalkan hadis rahmah ini, kelak kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad dengan sambungnya saat ini. Siap, Boden? Siap. Udah, kalau siap nanti sahabat semua ketika saya ucap bayatukum, sahabat semua jawab bayakna. Siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayatukum kama bayani syaikhi wa murabbi ruhi Syekh Maimun Zubair Al-Hajj bi hadits rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bayatukum Alhamdulillah, berarti sahabat semua sudah siap untuk memegang prinsip saya harus menjadi orang yang menyejukkan. Kalau dilanggar, berarti sama halnya melanggar janji ini dan pasti ada konsekuensinya. Hati-hati, ayo. Yang kedua, tentang talqinu la ilaha illallah. Dulu pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib diajari oleh Rasulullah. Khud basara wa qul la ilaha illallah. Tapi bi basar. Mungkin pula talqin sahabat semua untuk mengikuti ucapan saya dengan memejamkan kedua mata, mentalqin la ilaha illallah sama hanya siap untuk mengamalkan la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya, menyejukkan diri kita sehingga nanti bisa menyejukkan orang-orang sekitar. Siap, Boten? Siap. Siap? Siap. Nah, agak merem kabeh. Mengikuti betul dhewean. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqaitukum kama laqini syaikh wa murabbi ruhi Maimun Zubair Al-Hajj rahimahullah ta'ala. Bitalqini la ilaha illallah wa qad basarakum wa qul la ilaha illallah wa qul la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sahabat semua sudah
boleh dan bisa untuk mengamalkan la ilaha illallah dengan memejamkan kedua mata, bayangkan kabeh langsung wujud Gusti Allah. Gusti Allah itu apa? Membangun rahmah, sumber kasih sayang, supaya mudun gitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikannya. Kurang dan lebihnya bermaaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau apa nih? Udah, selesai. Terima kasih disampaikan kepada Gus Labib yang telah menyampaikan materinya. Dan saat ini jam menunjukkan 4.15. Kita sholat asar dulu, dan mangga nanti setelah sholat asar atau sebelum sholat asar ada bakso yang sudah kami sediakan, maka tapi jatah 1 porsi. Maka ya gratis, orang bisa bayar. 10.000 loh di bakso. 10.000 di bakso. Itu sambut sholat buat Satu lagi, satu materi lagi. Maka mungkin supaya mempersingkat efektif waktunya, segera sholat langsung masuk. Ini lanjut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada masuk yang panitia juga, santri-santri semuanya masuk di kantin. Ayo,